سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ini penuh dengan fitnah yang datang kepada umat Islam, wabil khusus umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fitnah itu datang dari kelompok kecil umat Islam, kelompok ustadz, kelompok da'i, yang mana mereka lantang menuduh, lantang menyesat-nyesatkan, lantang membid'ah-bid'ahkan terhadap perbuatan-perbuatan, terhadap amaliyah-amaliyah umat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun perbuatan atau amalan-amalan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disesat-sesatkan oleh mereka, yang dibid'ah-bid'ahkan oleh mereka, itu banyak sekali. Jumlahnya tidak terhitung, jumlahnya tidak terbilang, jumlahnya tak terhingga. Namun yang akan saya angkat dalam pembahasan kali ini cukup satu saja dulu, yaitu amaliyah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berupa mencium mushaf Al-Quran, yang mana tujuan daripada mencium mushaf Al-Quran itu dikarenakan mengagungkan, memuliakan kepada Al-Quran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua harus tahu bahwa mencium mushaf Al-Quran itu oleh mereka dikatakan suatu perbuatan yang sesat dan menyesatkan, perbuatan yang tidak berdasar, perbuatan yang tidak ada dalilnya, perbuatan yang tidak disyariatkan, perbuatan yang dibid'ahkan menurut mereka. Alasan mereka adalah karena mencium mushaf Al-Quran tidak pernah dicontohkan Nabi dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Kata mereka, kalau memang mencium mushaf Al-Quran itu dianjurkan, disunnahkan, merupakan salah satu perbuatan baik, maka orang yang pertama kali melakukannya adalah sahabat. Seperti itu kata mereka. Dan perkataan semisal ini adalah merupakan senjata, adalah merupakan amunisi ampuh bagi mereka untuk menyerang amaliyah-amaliyah umat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian bagaimana Ustadz? Jangan-jangan apa yang disampaikan mereka itu benar. Jangan-jangan apa yang dituduhkan mereka pada kita itu betul. Jangan-jangan mencium mushaf Al-Quran itu memang betul-betul bid'ah, bukan sunnah. Lalu bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan dijawab oleh para ulama terdahulu, akan dijawab oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diantaranya adalah Al-Imam Az-Zarkasi melalui kitabnya yang bernama Al-Burhan fi Ulumil Quran.
Kemudian dijawab oleh Al-Imam An-Nawawi melalui karangannya, yaitu sebuah kitab yang bernama At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Juga disampaikan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya yang bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senada, seirama, sependapat dengan pendapat ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Baik, untuk menyingkat waktu, kita ambil satu saja, yaitu Imam Suyuti. Sekaligus beliau itu mewakili daripada ulama-ulama yang lain yang saya sebutkan tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Suyuti itu sebenarnya namanya adalah Abdurrahman Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti. Beliau adalah merupakan ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah sangat alim, al-allamah, al-faqih, al-muhaddis, al-mufassir, asy-syafi'i. Karangan kitab beliau sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah karangan beliau kitab tafsir Jalalain. Kemudian ada lagi yang bernama Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Kubur. Ini kitabnya. Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Kubur. Kitab ini menjelaskan tentang keberadaan, menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia di ketika sudah meninggal dunia, yakni di alam kubur. Kemudian ada lagi karangan beliau, kitabnya bernama Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi dua kitab namanya sama, namanya satu, yaitu Al-Ashbah wan Nawair. Dua kitab ini mempunyai nama yang sama, namun isinya berbeda. Al-Ashbah wan Nawair yang satunya berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab, gramatika Arab, yaitu nahwu shorof. Kemudian Al-Ashbah wan Nawair yang satunya lagi isinya menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih atau rumusan-rumusan fikih. Kemudian karangan beliau lagi ada yang bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran inilah beliau sempat menjelaskan, beliau sempat berkomentar tentang hukum daripada mencium mushaf Al-Quran. Baik, akan saya baca ibaratnya, akan saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu takbilul mushafi li'anna Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu kana yaf'aluhu. Disunnahkan mencium mushaf Al-Quran. Jadi ini sudah jelas ya, bahwasannya pendapat Imam Suyuti mengenai mencium mushaf Al-Quran itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Apa alasan beliau? Apa argumentasi beliau? Alasan beliau adalah li'anna Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu kana yaf'aluhu. Dikarenakan Ikrimah itu mempunyai kebiasaan. Apa kebiasaan beliau? Yaitu mencium mushaf Al-Quran. Kenapa saya terjemahkan mempunyai kebiasaan? Dikarenakan apabila fi'il mudhari itu jatuh setelah lafal kana, itu mengandung arti perbuatan yang biasa dilakukan. Artinya tidak dilakukan hanya 1-2 kali, tetapi berulang-ulang. Jadi sahabat Ikrimah itu melakukan mencium mushaf Al-Quran itu berulang-ulang, sering kali. Nah, Ikrimah ini adalah seorang sahabat, bahkan di antara sahabat yang alim, di antara sahabat yang sangat dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mereka mengatakan
bahwasannya seandainya mencium mushaf Al-Quran itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang sunnah, maka para sahabatlah yang akan lebih dulu untuk melakukannya. Nah, ini kan Ikrimah, ini kan sahabat melakukannya. Apakah mereka itu tidak mengakui bahwasannya Ikrimah ini adalah seorang sahabat, mengingkari terhadap kesahabatan Ikrimah? Ini kan tidak mungkin. Kemudian selanjutnya wabil qiyasi ala takbilil hajaril aswadi dzakarahu ba'duhum. Ini alasan Imam Suyuti, argumentasi Imam Suyuti dan juga ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lain. Disunnahkannya mencium mushaf Al-Quran itu dikiaskan, disamakan, dianalogikan dengan mencium hajar aswad. Karena hajar aswad itu adalah sebuah benda, batu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh syariat Islam, disunnahkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memegang dan menciumnya karena kemuliaannya, karena keagungannya. Maka demikian juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu derajat kemuliaannya, derajat keagungannya itu lebih daripada hajar aswad. Maka menciumnya otomatis dianjurkan atau disunnahkan. Wali annahu dzakarahu ba'duhum. Yang berpendapat seperti ini bukan hanya Imam Suyuti, akan tetapi ulama-ulama yang lain juga, yaitu dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wali annahu hadiyatun minallahi ta'ala li'ibadihi. Alasan selanjutnya adalah karena Al-Quran itu merupakan hadiah yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Makanya sahabat Ikrimah itu ketika mencium mushaf Al-Quran itu sambil berucap, hadza kitabu rabbi, ini adalah kitab suci Tuhan saya. Dengan merasa bangga, dengan merasa senang, dengan merasa cinta, beliau sambil mengatakan kalimat-kalimat yang seperti saya sebutkan tadi. Fasuri'ah takbiluhu kama yustahabbu takbilul waladis shaghir. Makanya mencium mushaf Al-Quran itu disyariatkan. Sekali lagi, mencium mushaf Al-Quran adalah disyariatkan, bukan menyimpang dari syariat. Sebagaimana juga disunnahkan mencium anak yang kecil. Jadi hukum mencium anak kecil itu disunnahkan. Ini seringkali dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ada rasa cinta, ada kasih sayang terhadap anak. Kemudian di sini juga disebutkan di kitab yang lain, di dalam kitab Al-Mawsu'ah, wa dzakarul hanafiyatu wa huwal masyhuru indal hanabilati jawazu taqbilil mushafi takriman lahu wa huwal madhhabu indal hanabilati. Ini golongan madhab Hanafi, ya, yang mana pendapat ini, pendapat dari golongan madhab Hanafi sangat masyhur di madhab Hanabilah, bahwa mencium mushaf Al-Quran itu dibolehkan, tidak dilarang. Yang tujuannya adalah takriman lahu, untuk memuliakan, untuk mengagungkan. Bahkan waruwiyah an Ahmad istihbabuhu, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bukan hanya dibolehkan saja, bukan hanya sekedar boleh-boleh saja mencium mushaf Al-Quran itu, akan tetapi sangat dianjurkan, akan tetapi disunnahkan. Lima ruwiyah an Umar radhiyallahu anhu annahu kana ya'khudhul mushafa kulla ghadatin wa yuqabbiluhu. Karena diriwayatkan dari Sayyidina Umar bahwa Sayyidina Umar itu mempunyai kebiasaan di setiap pagi. Kebiasaan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Yaitu mengambil mushaf Al-Quran
kemudian setelah diambilnya, diciumnya. Ini Sayyidina Umar juga sahabat. Kemudian ini lebih parah lagi. Apa yang dilakukan oleh sahabat yang lain, yaitu Sayyiduna Utsman. Wa kana Utsmanu radhiyallahu anhu yuqabbilul mushafa wa yamsahuhu ala wajhihi. Ini menurut mereka lebih parah sesatnya, lebih parah bid'ahnya. Karena mempunyai kebiasaan mencium sekaligus mengusap-ngusapkannya pada wajahnya. Jadi begini, bahwa sahabat yang bernama Sayyiduna Utsman itu mempunyai kebiasaan. Mempunyai kebiasaan apa? Mempunyai kebiasaan mencium mushaf Al-Quran, kemudian setelah dicium, mushaf itu diusap-usapkan pada wajahnya. Contohnya seperti ini. Lihat, contohnya ini misal mushaf. Nah, mempunyai kebiasaan beliau untuk menciumnya. Nah, pertama diciumnya. Kemudian setelah dicium, diusap-usapkan pada wajahnya. Nah, seperti ini. Seperti inilah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia, yaitu Sayyiduna Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini jelasnya bahwasannya hukum mencium mushaf Al-Quran, baik itu dilakukan sebelum atau sesudah dibaca, atau kapanpun, adalah sunnah, bukan bid'ah. Jadi apabila saudara-saudara, sahabat-sahabat yang sangat saya cintai, yang selama ini mempunyai kebiasaan mencium mushaf Al-Quran, maka jangan ragu, jangan bimbang tentang hukumnya, yaitu sangat dianjurkan, boleh dilakukan, bahkan disunnahkan. Itu bukan perbuatan bid'ah. Bahkan apabila dicium setelah membaca Al-Quran, pahalanya akan mendapat 2. Insya Allah, yang pertama pahala dari membaca, yang kedua pahala dari menciumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ja'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'ana fil akhirati birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.